Halo, kami dari kelompok 1. Di video ini, kami akan bahas analisis rencana pembangunan Provinsi Papua dengan mengacu pada RPJMD 2019 sampai 2023 dan juga RPD 2024 sampai 2026 sebagai konteks terbaru. Fokus kami adalah melihat bagaimana kebijakan pembangunan tersebut berjalan, serta bagaimana faktor sosial dan politik mempengaruhi hasilnya. Provinsi Papua merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar serta kekayaan budaya yang kuat. Namun, pembangunan di Papua masih menghadapi berbagai ketimpangan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sosial. Selain itu, kondisi geografis Papua yang luas dan didominasi wilayah pegunungan serta daerah terpencil juga menjadi tantangan utama dalam pemerataan bangunan. Hal ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan di mana potensi besar yang dimiliki sebelumnya belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Berdasarkan RPJMD tahun 2019 sampai tahun 2023, pembangunan Papua diarahkan pada visi Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Fokus kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan wilayah, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam perkembangan terbaru, RPD tahun 2024 sampai 2026 disusun sebagai dokumen transisi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah. RPD ini juga disusun dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Analitis kritisnya, berdasarkan perencanaan pembangunan, Papua telah dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Keberhasilannya tetap bergantung kepada implementasi di lapangan. Dari sisi sosial, pembangunan Papua sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat adat serta kondisi geografis yang tersebar dan sulit dijangkau. Wilayah Papua terdiri dari berbagai daerah pesisir pegunungan dan pulau-pulau kecil yang menyebabkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan belum merata. Selain itu, keberadaan wilayah adat seperti Mamta atau Tabi dan Saireri menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki peran penting dalam struktur sosial dan penguasaan wilayah. Kami menganalisis pendekatan pembangunan di Papua tidak dapat disamakan dengan daerah lain karena harus dipertimbangkan di kearifan lokal dan partisipasi masyarakat adat agar kebijakan menjadi lebih efektif. Dari sisi politiknya, pembangunan Papua didukung oleh kebijakan otonomi khusus serta berbagai regulasi nasional yang mengatur percepatan pembangunan daerah. Selain itu, RPD juga menunjukkan adanya upaya penyelarasan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN dan Program Pembangunan Strategis Nasional. Namun secara kritis, meskipun kerangka kebijakan dan regulasi sudah kuat, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama pembangunan Papua tidak hanya terletak pada perencanaan, tetapi juga pada kualitas, governance, dan stabilitas politiknya. Pemerintah daerah telah merancang berbagai program pembangunan termasuk peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah tertinggal, serta penguatan ekonomi lokal. RPD tahun 2024 hingga 2026 juga menekankan pentingnya penyelarasan antara program daerah dengan prioritas nasional, serta penggunaan anggaran yang lebih terarah dan efektif. Analisisnya, arah pembangunan sudah cukup komprehensif, namun tantangan utama tetap terletak pada konsistensi, implementasi, dan pemerataan hasil pembangunan. Berdasarkan RPJMD dan RPD, pembangunan Papua masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kondisi geografis yang sulit dijangkau, ketimpangan antara wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta kompleks sosial dan politik. Selain itu, masih banyak daerah tertinggal yang menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya inklusif. Analisisnya, tantangan ini menunjukkan bahwa pembangunan Papua bersifat multidimensional, tidak berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan geografis. Sebagai penutup, pembangunan Papua menunjukkan bahwa keberhasilan suatu daerah tidak selalu ditentukan oleh seberapa besar sumber daya yang dimiliki, tetapi oleh bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Papua telah memiliki berbagai kebijakan dan dukungan pembangunan yang kuat. Namun, tantangan sosial, politik, dan geografis yang masih dihadapi menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang membangun infrastruktur, melainkan juga membangun kepercayaan, kesempatan, dan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, masa depan Papua tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan yang menghadirkan pembangunan yang inklusif, keadilan, dan menghargai keberagaman masyarakat Papua. Karena pada akhirnya, pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya terlihat dalam dokumen perencanaan, melainkan pembangunan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekian dari kami, terima kasih.